1911 poin kelayakan negatif. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Ren Xiuping dan Tong Hua tidak luput saat mereka menyerahkan material abadi mereka kepada Fang Yuan, Miao Mingzhen dan yang lainnya menjadi khawatir. Jika Fang Yuan memeras mereka juga, apa yang akan mereka lakukan? Menolaknya, itu sepertinya mustahil. Miao Mingzhen dan yang lainnya tidak bisa tinggal di Dragon Well Paradise selamanya, mereka harus kembali ke Laut Timur. Meskipun tidak masuk akal bagi Fang Yuan untuk mengambil material abadi dari mereka, itu pada dasarnya adalah pemerasan, tetapi demi masa depan mereka, Miao Mingzhen dan yang lainnya tetap harus menundukkan kepala. Di dunia ini, kekuatan adalah faktor penentu utama, diikuti oleh logika. Saat Miao Mingzhen dan yang lainnya mempersiapkan diri secara mental, Fang Yuan mengabaikan mereka saat dia melihat ke arah tubuh jasa. Shen Chongsheng juga tampaknya melupakan kelompok Miao Mingzhen. Hanya Ren Xiuping dan Tong Hua yang melihat ke arah kelompok Miao Mingzhen, yang pertama memiliki kebencian yang mendalam sementara yang terakhir memiliki emosi yang kompleks. Fang Yuan melihat ke tubuh jasa. Tidak dapat disangkal, dia telah sepenuhnya gagal dalam misi ini untuk memusnahkan iblis abadi Shensang. Misi ini telah lenyap di tugu prestasi, tidak hanya itu, Fang Yuan bahkan menemukan bahwa banyak poin prestasi yang dikurangi. Yang lain tidak luput, mereka semua juga kehilangan poin prestasi mereka. Tetua tertinggi pertama, poin prestasi Anda. Teriak Dewa Gu Clan Shen. Shen Chongsheng memiliki ekspresi pucat dan serius. Dia telah kehilangan poin prestasi terbanyak, bahkan melampaui kerugian Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan jatuh dari posisi pertama, dia masih memiliki poin prestasi 1 digit. Sementara itu, Shen Chongsheng memiliki poin prestasi negatif. Situasi ini juga mengejutkan Fang Yuan. Bagaimanapun, ini tidak terjadi dalam kehidupan sebelumnya. Saudara Shen, tampaknya tugu prestasi paling menghukummu karena kamu menyerang formasi bawah air dan melepaskan Shensang. Sementara itu, aku tidak bekerja dengan benar dan bahkan mengambil formasi bawah air, itulah sebabnya aku juga kehilangan poin prestasi. Fang Yuan menganalisis. Ekspresi Shen Chongsheng berubah, dia menunjukkan sedikit kecemasan, saya baru saja menerima informasi dari tugu merit, saya perlu mendapatkan sejumlah poin merit positif dalam 10 hari. Jika tidak, saya akan dikeluarkan dari Dragon Well Paradise, saya tidak akan diizinkan masuk lagi. Fang Yuan punya pikiran, dengan pencapaian jalur kebijaksanaannya, dia dengan cepat menganalisis informasi tersembunyi di balik ini. Sepertinya Dragon Well Paradise dapat dijelajahi berulang kali. Kita masih bisa kembali, tapi bagaimana kita menemukannya? Masalah terbesar adalah menemukan lokasi Dragon Well Paradise tepat waktu. Fang Yuan melirik Miao Mingzhen. Miao Mingzhen mampu merasakan paus naga biru dan memasukinya, apakah ini kualifikasi yang dibutuhkan? Kemampuan Miao Mingzhen untuk merasakan paus naga biru sangat misterius, Fang Yuan tidak dapat mengatakan apa itu. Dengan pengetahuan dan tingkat pencapaian Fang Yuan di banyak jalur, dia dapat mengatakan bahwa meskipun Miao Mingzhen mengolah jalur ruang angkasa, metode yang dia gunakan tidak. Ini sangat aneh. Justru karena terlalu aneh, Fang Yuan waspada dan tidak menangkap Miao Mingzhen untuk menginterogasinya tentang metode ini. Segala macam petunjuk menunjukkan bahwa metode ini bukanlah ciptaannya sendiri tetapi berasal dari surga paus naga itu sendiri, itu berasal dari tugu jasa. Shen Chongsheng melihat poin jasanya, dia mengerutkan kening karena angka yang mencolok, dia berjalan menuju tugu jasa, Fang Yuan, aku tidak punya banyak waktu, aku tidak bisa bicara lagi. Fang Yuan mengangguk, silakan, Saudara Shen. Jika kamu butuh bantuan, tinggalkan cacinggu jalur informasi di tugu dan aku pasti akan membantu. Melihat keduanya begitu akrab, para dewa di belakang mereka memasang ekspresi aneh. Shen Chongsheng adalah pemimpin jalan lurus, sementara Fang Yuan adalah iblis yang dikenal publik di 5 wilayah. Apakah tidak apa-apa bagi mereka berdua untuk memiliki hubungan yang begitu baik? Shen Chongsheng mendengar kata-kata Fang Yuan dan tersenyum padanya. Dia percaya ketulusan Fang Yuan, tetapi dia percaya bahwa harga untuk mendapatkan bantuan Fang Yuan akan sangat tinggi. Jadi, jika dia bisa menyelesaikan masalah, dia lebih suka melakukannya sendiri. Shen Chongsheng dengan cepat menerima misi berukuran sedang dan pergi. Dalam kasus Shen Chongsheng, jenis misi ini adalah yang paling efisien dalam mendapatkan poin prestasi. Fang Yuan adalah orang kedua yang berjalan ke tugu prestasi.
Dia terus memilih misi berukuran besar. Misi berukuran besar untuk mendapatkan kembali Gu Abadi. Pada saat berikutnya, dia menemukan misi baru di Tugu Prestasi. Misi ini memintanya untuk mengambil kembali Gu Abadi. Itu adalah yang dia ambil setelah membongkar formasi bawah air. Fang Yuan mengamati isi misi ini dengan saksama. Misi ini memiliki banyak detail, yang menggambarkan jumlah poin yang dimiliki setiap Immortal Gu. Fang Yuan menghitung jumlahnya, dan itulah yang diperolehnya. Selanjutnya, dia menelusurinya, dan menemukan bahwa misi ini pada dasarnya dibuat untuknya secara pribadi oleh Merit Obelisk. Sebenarnya, sebelumnya ketika Fang Yuan membongkar formasi, dia belum memeriksa Immortal Gu ini. Sekarang dengan misi ini, dia bisa mempelajari detailnya tanpa harus bereksperimen sendiri. Dari sini, Fang Yuan mengetahui bahwa ia memperoleh 3 Gu Abadi peringkat 8, peringkat 7 berada dalam jumlah tertinggi, dan sejumlah besar Gu Abadi peringkat 6. Setiap Gu Abadi memiliki nilai jual kembali yang besar, bahkan Gu Abadi peringkat 6 terendah pun bernilai 10.000 poin prestasi. Para abadi di belakangnya terkesiap. Mereka juga melihat misi di Tugu Prestasi. Seketika, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda, mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu yang tidak dapat disembunyikan. Dengan nilai tukar ini, Fang Yuan hanya perlu menyumbangkan 1 Gu Abadi peringkat 6 untuk mendapatkan setidaknya 10.000 poin prestasi. Ini adalah jumlah yang sangat besar, jauh lebih banyak daripada yang telah dikumpulkan Fang Yuan sebelumnya. Itu tidak masuk akal. Sebelumnya ketika memanipulasi formasi jalur penyempurnaan, mereka berusaha keras. Setelah pertempuran dimulai, mereka menghindari akibat dari konflik mereka dan menghabiskan banyak esensi abadi sambil merasakan ketakutan yang besar. Misi untuk membunuh abadi iblis ini gagal, mereka tidak memperoleh apapun. Tetapi lihatlah Fang Yuan. Ia memperoleh sejumlah besar Gu Abadi, jika ia menukarnya dengan poin prestasi, jumlahnya tidak akan terpikirkan. Perbandingan menciptakan kecemburuan. Para abadi ini merasa mengerikan, mereka geram dan bahkan marah tetapi tidak cukup berani untuk bertindak kurang ajar di depan iblis besar Fang Yuan. Miao Mingsen dan yang lainnya masih baik-baik saja, tetapi para dewa Gu Clan Shen, Ren Xiuping, dan Tong Hua merasa lebih buruk. Bagaimanapun, pihak lain hanya kehilangan esensi abadi. Tetapi mereka bahkan telah kehilangan sebagian besar bahan abadi mereka. Situasi ini terlalu aneh. Tidak hanya tidak ada keuntungan, mereka bahkan harus mengeluarkan sumber daya mereka sendiri. Ini benar-benar perasaan yang mengerikan. Fang Yuan tidak ingin menyerahkan satu pun Gu Abadi. Gu Abadi itu unik, kesempatan seperti itu jarang datang 2 kali. Jika dia membutuhkan poin prestasi, dia bisa mendapatkannya begitu saja. Mengapa dia menyerahkan Gu Abadi yang berharga miliknya untuk keuntungan kecil seperti itu? Sebagian besar Gu Abadi ini adalah jalur bumi, bagi para dewa Gu biasa, mereka pasti akan menjual yang bukan jalur mereka sendiri. Gu Abadi membutuhkan sumber daya untuk dimakan. Tetapi Fang Yuan berbeda, dia mengolah semua jalur bumi cocok untuknya. Terlebih lagi, dia baru-baru ini memperoleh banyak pencapaian di tingkat jalur bumi. Dia bertanya-tanya, haruskah dia menggunakan Gu Abadi ini untuk membentuk rumah Gu Abadi yang ketiga? Sebelumnya, Fang Yuan sudah punya rencana besar untuk membangun 3 rumah Gu Abadi. Saat ini, dia sudah membuat kapal perang terbang Myriad Year dan panci keberuntungan memasak, rumah Gu Abadi terakhir belum dibuat. Meskipun dia memperoleh istana kacang ilahi dan istana naga selama kurun waktu ini, rumah Gu Abadi ini digunakan oleh klonnya. Mereka diperlukan untuk rencananya di masa depan, dia tidak bisa menggunakannya secara pribadi untuk melawan musuh. Dan yang terpenting, istana kacang ilahi dan istana naga tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rencana Fang Yuan, dia membutuhkan rumah Gu Abadi yang berfokus pada pertahanan. Kapal perang terbang Myriad Year menghususkan diri dalam kecepatan, itu menutupi kelemahan Fang Yuan dalam bergerak, itu juga penting untuk bertarung di dalam sungai waktu. Panci keberuntungan memasak dirancang sebelum Qin Dingling muncul, Fang Yuan berencana untuk menggunakannya untuk menekan keberuntungan pengadilan surgawi yang lebih lemah, untuk memperluas keunggulannya sendiri. Rumah Gu Abadi ketiga terakhir dimaksudkan untuk pertahanan dan penyembuhan. Selama pertempuran Gu Takdir, pasti akan ada pertarungan yang intens dan sedikit waktu untuk pemulihan. Fang Yuan membutuhkan rumah Gu Abadi yang kuat untuk bertahan di medan perang sehingga ia bisa mendapatkan waktu yang berharga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Rumah Gu Abadi ini harus mampu menahan bahkan metode yang sudah lama ada.
Jalur bumi itu kokoh, ia unggul dalam pertahanan sejak awal. Aku akan menggunakan gua abadi jalur bumi ini untuk menciptakan rumah gua abadi ketigaku. Itu akan sempurna. Fang Yuan memikirkannya dan mengambil keputusan. Fang Yuan tidak tahu sekarang bahwa klon Wu Shuai telah memperoleh metode untuk menciptakan rumah gua abadi jalur bumi dari penjelajahan alam mimpinya. Rumah gua abadi ini disebut benteng gunung berat tanah damai, itu sesuai dengan kebutuhannya. Namun, Fang Yuan dan klonnya memiliki pencapaian yang sama tetapi tidak memiliki ingatan yang terhubung. Mereka perlu berkomunikasi untuk mendapatkan ingatan satu sama lain. Akhirnya, Fang Yuan menerima misi berukuran besar untuk menggabungkan dua wilayah laut. Siapa yang mau ikut denganku? Fang Yuan tidak terburu-buru, ia berbalik dan bertanya. Para abadi saling memandang. Aku, Miao Mingzhen adalah yang pertama bereaksi dan melangkah maju. Di belakangnya, Gui Qiye dan yang lainnya juga mengikuti. Bagaimana denganmu? Fang Yuan menatap Dewa Abadi Klan Shen. Dewa Abadi Klan Shen tercengang. Mereka baru saja menyerang Fang Yuan sebelumnya, mereka tidak dapat menyesuaikan pola pikir mereka dengan begitu cepat dalam kurun waktu ini. Dewa Abadi Klan Shen tidak seperti kelompok Dewa Miao Ming, yang terakhir telah merasakan manfaat bekerja sama dengan Fang Yuan. Dalam kerjasama pertama mereka dengan Fang Yuan, itu berakhir sebagai kegagalan. Shen Xiao menggelengkan kepalanya, terima kasih atas tawarannya, Tuan. Kami ingin melihat-lihat dulu. Fang Yuan tidak mempermasalahkannya. Ia tersenyum ke arah dua orang terakhir dan bertanya, Ren Xiuping. Tong Hua, bagaimana denganmu? Ren Xiuping memasang ekspresi muram. Ia tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya. Tong Hua saat ini terkejut dan tidak berani mengatakan atau melakukan apapun. Fang Yuan menduga mereka akan bertindak seperti ini sejak awal. Bagaimanapun, ia baru saja mengambil bahan abadi mereka. Ini menunjukkan kemampuan politik Shen Chongsheng juga. Shen Chongsheng memerintahkan Ren Xiuping dan Tong Hua untuk memberikan bahan abadi mereka kepada Fang Yuan. Hal itu tampaknya telah merusak hubungan mereka. Namun, sebenarnya, hal itu membuat mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun selain tetap bersama klan Shen. Bahkan, mereka ingin tetap bersama klan Shen setelah meninggalkan surga Paus Naga untuk mengisi kembali bahan abadi yang hilang. Pada saat yang sama, ini adalah cara bagi Shen Chongsheng untuk menekan Tong Hua dan Ren Xiuping. Hal itu membuat mereka menyadari siapa yang memegang kendali. Di dalam Dragon Well Paradise, mereka harus mematuhi klan Shen, bahkan setelah mereka pergi, mereka masih harus mendengarkan klan Shen. Setelah bergabung dengan perahu klan Shenku, mereka masih ingin pergi. Hehe, hidup tidak semudah itu. Fang Yuan tahu rencana Shen Chongsheng, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan atau tanpa Ren Xiuping dan Tong Hua, itu tidak masalah, keuntungan inti Fang Yuan tidak tersentuh. 5 tembok regional masih ada, tetapi kekuatan super sudah mulai mengumpulkan anggota dan mengumpulkan kekuatan. Klan Fang menerima hantu tua Bai Jun dan selir elang, klan Shen menerima Ren Xiuping dan Tong Hua, apakah ada yang aneh? Longevity Heaven bahkan lebih sombong, ia menyatukan seluruh dunia Gu Immortal Dataran Utara, menggunakan kekuatan Super Huang Jin untuk menerima semua abadi tunggal dan iblis Dataran Utara. Adapun benua tengah, mereka telah mencapainya sejak lama. 10 sekte kuno besar benua tengah adalah cabang dari pengadilan surgawi, sementara sebagian besar Gu Immortal atau kekuatan super melekat pada 10 sekte kuno besar, dikendalikan dan dijaga di bawah pengawasan mereka. Akhirnya, Fang Yuan membawa kelompok Miao Mingzhen ke lokasi misi. Mengambang di langit, mereka melihat ke bawah. Para dewa melihat dua wilayah laut ini, satu biru dan satu hijau, dengan laut biru menjulang tinggi dan laut hijau menggantung rendah. Sejumlah besar air laut jatuh dari laut biru dan berguling ke laut hijau. Air laut di kedua laut tidak dapat bercampur, di tempat mereka bertemu, air laut biru dan hijau saling bersentuhan, mengeluarkan suara mencibir, karena sejumlah besar awan naik tanpa henti. Di daerah tempat kedua laut berpotongan, ikan dan serangga tidak ada, ini hampir menjadi tempat yang sunyi. Jelaslah bahwa ada masalah ekologi yang besar. Fang Yuan mendesah, tidak mudah untuk menggabungkan dua wilayah laut, perlu memperhitungkan semua aspek yang berbeda. Kita mungkin juga menjelajahi dan mengumpulkan informasi secara individual. Setelah itu, kita akan berkumpul dan mendiskusikan sebuah rencana. Miao Mingzhen mengangguk, itu masuk akal. Fang Yuan menatap Miao Mingzhen dan tersenyum padanya.
Meskipun identitasnya sendiri terungkap, Miao Mingzhen masih bekerja sama dengannya. Dia mampu dengan cepat mengubah sikapnya dan terus mengikuti perintah Fang Yuan. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang dengan ketabahan mental yang hebat. Para dewa berhamburan dan terbang di sekitar tempat itu, melakukan penyelidikan mereka. Fang Yuan adalah satu-satunya yang tetap di tempat yang sama, menggunakan metode investigasi sambil membagi perhatiannya untuk melihat ke dalam celah abadi yang berdaulat. Keuntungan terbesarnya kali ini adalah Gu Penyesalan. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah mengikuti desain kolam penyesalan untuk menggunakan Gu Penyesalan sebagai inti dan menciptakan formasi Gu Jalur Penyempurnaan. Namun, kehidupan ini tidak perlu terlalu merepotkan. Fang Yuan telah mencaplok seluruh tanah terberkati Langya dan memiliki formasi jalur penyempurnaan rambut panjang yang sangat berguna. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menambahkan Gu Penyesalan ke dalam formasi ini. Formasi itu tentu perlu disesuaikan, Fang Yuan telah menyimpulkannya terlebih dahulu. Saat ini, dia hanya perlu menyaksikan Gu Penyesalan ditempatkan di posisi inti yang kosong. Tuan, Fang Yuan adalah iblis generasi saat ini, bukankah kita terlalu dekat dengannya? Dalam proses deteksi, Gui Qiye mengambil inisiatif untuk terbang ke sisi Miao Mingzhen, tampak khawatir. Miao Mingzhen menepuk bahu Gui Qiye, Gui tua. Anda ingin bertanya kepada saya mengapa saya memperlakukan Fang Yuan dengan cara ini, hampir bertindak seperti bawahannya, bukan? Gui Qiye tersenyum malu, Tuan, Anda sangat tanggap. Wajah Miao Mingzhen sedikit serius dan dia mendesah, aku tidak punya pilihan lain. Ini pertama kalinya aku memasuki Dragon Well Paradise tetapi terjadi kecelakaan. Klan Shen menemukan tempat ini. Apakah menurutmu mereka akan melepaskan tanah yang berharga ini dan mengizinkan kita untuk datang dan menjelajahinya lagi di masa depan? Menurut sifat kekuatan super, mereka ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Gui Qiye berkata dengan yakin. Tepat sekali. Mata Miao Mingzhen bersinar terang, kita pasti akan ditekan dan dipaksa menyerah oleh klan Shen begitu kita keluar. Jika kita tidak menyerah, kita akan dimusnahkan. Tapi sekarang kita punya pilihan selain menyerah pada klan Shen. Yang kau maksud adalah, Fang Yuan, aku mengerti, Tuan memiliki pandangan jauh ke depan yang hebat, aku terlalu bodoh. Gui Qiye tiba-tiba menyadari. Sebagai makhluk abadi penyendiri yang mengetahui tempat yang sangat berharga seperti surga Paus Naga, klan Shen pasti akan mengambil tindakan terhadap mereka di masa depan. Ren Xiuping sendiri adalah musuh yang kuat, belum lagi kekuatan super klan Shen. Miao Mingzhen memilih untuk dekat dengan Fang Yuan untuk menggunakan prestisenya sebagai tameng dan mencoba mempertahankan kebebasan sebagai makhluk abadi penyendiri. Ketika klan Shen memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap mereka, mereka harus mempertimbangkan perasaan Fang Yuan. Dalam kasus terburuk, dia akan melepaskan statusnya sebagai makhluk abadi penyendiri dan menjadi bawahan Fang Yuan atau klan Shen. Ini berarti dia masih memiliki ruang untuk perencanaan dan tidak berada di jalan buntu. Tidak seperti Ren Xiuping dan Tong Hua yang telah bergabung dengan klan Shen sejak lama. Tanpa tekanan eksternal, kekuatan super secara alami akan memanfaatkan mereka. Bisakah mereka menolak untuk menyerahkan materi makhluk abadi ketika Shen Chong Sheng meminta mereka untuk melakukannya? Beranikah mereka menolak? Pada saat kelompok makhluk abadi mencapai Fang Yuan, dia telah selesai mengatur penyesalan Gu. Di dalam celah abadi yang berdaulat, para dewa Gu berbulu telah siap. Mereka memiliki semangat yang tinggi saat mempersiapkan diri untuk memurnikan sejumlah besar Gu. Klon jalur waktu Fang Yuan sedang mengatur dan merencanakan inventaris material abadi, sebelum menyempurnakan dan meningkatkan resep Gu abadi sesuai dengan material abadi yang ada. Fang Yuan perlu melakukannya sendiri di kehidupan sebelumnya, tetapi dengan seluruh sekte Langya membantunya di kehidupan ini, hampir tidak perlu baginya untuk campur tangan. Dengan demikian, dia menghemat banyak waktu. Dengan pertarungan takdir yang semakin dekat, kali ini sangat berharga dan berharga di dalam celah abadi yang berdaulat. Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang berdengung terus-menerus, api di dalam formasi mengamuk ke langit, gelombang panas mendorong kemana-mana. Gu abadi peringkat 6 bermandikan api dan cahaya, melayang di udara, permukaannya perlahan meleleh seperti lilin. Tahan, roh tanah Langya mengendalikan formasi sambil berteriak, buka inventaris. Keluarkan material abadi. Manusia Gu abadi berbulu yang mengendalikan inti formasi lainnya dengan cepat membuka pintu inventaris. Dengan demikian, gumpalan kotoran anjing terbang keluar perlahan-lahan. Ini semua adalah material abadi.
Beberapa berkelap-kelip dengan cahaya bintang, tampaknya tertanam dengan berlian biru, itu adalah kotoran anjing pemburu bintang yang sunyi. Beberapa memiliki duri tajam dan tampak berbahaya, itu adalah kotoran anjing surgawi yang tersisa. Dan ada yang murni dan bersih yang menyerupai batu giok putih, itu adalah kotoran anjing putih patung giok. Anjing pemburu bintang yang sunyi, anjing surgawi yang tersisa, dan anjing putih patung giok adalah binatang buas kuno yang sunyi. Kotoran anjing perlahan-lahan terbang ke dalam api, meleleh dengan cepat dalam nyala api. Beberapa berubah menjadi asap, dan beberapa berubah menjadi cairan. Formasi itu diaktifkan saat 3 Dewa Gu berbulu bertindak sekaligus, bekerja sama untuk memproses material abadi kotoran anjing ini. Pertama, asap menyebar untuk mengelilingi Dewa Gu peringkat 6, sebelum cairan mulai mengalir dan berkumpul. Roh daratan Langya mengambil alih penyempurnaan, itu sangat stabil selama proses tahap akhir. Tepat ketika mereka akan berhasil, ketika bagian terakhir dari material abadi menyatu ke dalamnya, sebuah kecelakaan terjadi. Api berubah warna saat Dewa Gu peringkat 7 yang tidak lengkap di dalamnya hancur dengan cepat. Roh daratan Langya terkejut, dia dengan cepat mengaktifkan formasi. Kekuatan Gu penyesalan diaktifkan saat warna api di dalam formasi kembali normal. Tidak hanya itu, Dewa Gu peringkat 7 yang tidak lengkap juga dikembalikan ke keadaan semula. Mereka hanya kehilangan bagian terakhir dari material abadi itu. Pria berbulu Langya menenangkan emosi mereka dan terus memurnikan Gu. Setelah kurang dari 1 jam, api di dalam formasi berangsur-angsur menghilang, dan Dewa Gu peringkat 6 di dalamnya disempurnakan menjadi peringkat 7. Peringkat 7, nasib kotoran anjing. Para dewa manusia berbulu sangat gembira sementara roh daratan Langya juga dipenuhi emosi. Awalnya, mereka bangga dengan kemampuan jalur penyempurnaan mereka. Sekarang dengan bantuan Gu penyesalan, mereka hanyalah seekor naga yang terbang di udara, keunggulan mereka meluas tak terkendali. Pada saat yang sama, di surga Paus Naga, Fang Yuan duduk di atas awan bersama Feng Jiang dan yang lainnya, menyaksikan Miao Mingsen terbang di sekitar tempat itu. Miao Mingsen berusaha menyingkirkan ruang ini, dengan menyingkirkannya, kedua wilayah laut itu akhirnya bisa menyatu menjadi satu. Miao Mingsen adalah Gu abadi jalur ruang, ia menghususkan diri dalam menangani ruang-ruang yang hancur ini. Fang Yuan dan yang lainnya bebas untuk bermalas-malasan dan menonton. Oh, Gu abadi anjing keberuntungan telah maju dengan sukses. Kemajuannya lancar. Fang Yuan merasakan keributan di dalam celah abadi yang berdaulat. Sementara tubuh utamanya melakukan misi jasa, 3 Gu abadi telah maju di dalam celah abadi yang berdaulat. Kemajuan mereka sangat cepat. Ketika Gu abadi biasa memurnikan Gu abadi, mereka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukannya. Mereka akan sangat gugup dan berhati-hati dengan setiap upaya, risikonya sangat besar. Namun, situasi Fang Yuan berbeda. Roh daratan Langya, Gu abadi pria berbulu, formasi jalur penyempurnaan rambut panjang, serta banyaknya bahan abadi, memungkinkannya untuk memurnikan Gu dengan mudah. 3 Gu abadi yang telah disempurnakan dan ditingkatkannya berasal dari jalur keberuntungan, ia memperolehnya dari membongkar panci keberuntungan. Memasak, jalur keberuntungan menjadi fokusnya sekarang. Gu abadi keberuntungan yang baru saja disempurnakannya adalah Gu vital milik yang mulia abadi matahari raksasa, yang memiliki efek tambahan yang sangat kuat. Satu-satunya masalah adalah bahwa ia terjebak di peringkat 6 dan tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Sekarang setelah mencapai peringkat 7, ia dapat digunakan sampai batas tertentu. Fang Yuan sekarang memiliki level kultivasi peringkat 8, kebutuhannya untuk Gu abadi juga meningkat, ia membutuhkan Gu abadi peringkat lebih tinggi. Peringkat 6 terlalu rendah, sementara peringkat 7 hampir tidak cukup baik, peringkat 8 paling cocok untuknya. Tetapi jika Fang Yuan ingin menyempurnakan Gu abadi peringkat 8, ia tidak akan mampu membelinya. Investasi yang dibutuhkan terlalu tinggi, dan risikonya sangat besar, ia kemungkinan tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaimanapun, ia tidak dapat mengabaikan dunia luar untuk berkultivasi, lingkungan eksternal sangat keras, jika ia tidak menghentikan pengadilan surgawi dari memperbaiki Gu takdir, situasinya akan semakin memburuk. Saat ini, Gu abadi peringkat 7 masih hampir tidak dapat digunakan olehnya. Lebih jauh lagi, jalur keberuntungan peringkat 7 Gu abadi yang disempurnakannya dapat digunakan untuk membangun panci keberuntungan memasak. Pada peringkat 7, panci keberuntungan memasak akan dapat memengaruhi peringkat 8. Hah, Miao Mingsen tiba-tiba berteriak, memutus rantai pikiran Fang Yuan.
Miao Mingsen memancarkan lingkaran cahaya biru, menyebar di sekelilingnya dan menenangkan ruang yang hancur, menyatukannya hingga retakan dipulihkan sepenuhnya. Tuan memiliki metode yang luar biasa. Feng Jiang dan yang lainnya memuji. Pada titik ini, misi berukuran besar telah selesai. Metode yang luar biasa, metodemu lebih unggul dariku. Fang Yuan tidak berhemat dalam memuji. Dia memiliki gua abadi jalur ruang angkasa dan metode jalur ruang angkasa juga. Dia bahkan dapat menggunakan jalur lain untuk meniru efek jalur ruang angkasa. Namun dibandingkan dengan Miao Mingsen, bahkan jika dia dapat mencapai efek yang sama, biayanya akan lebih tinggi. Bagaimanapun, para ahli berfokus pada bidang mereka sendiri. Miao Mingsen adalah seorang kultivator jalur ruang angkasa, sementara Fang Yuan hampir tidak meneliti tentang jalur ruang angkasa. Dia membuat sedikit kemajuan di jalur ini. Miao Mingsen dengan cepat menangkupkan tinjunya. Tuan terlalu baik, aku tidak layak mendapatkan pujian seperti itu. Fang Yuan membalas dengan pujian lagi saat semua orang kembali ke tugu jasa. Dalam misi ini, Fang Yuan memperoleh manfaat paling banyak, diikuti oleh Miao Mingsen. Peringkat jasa Fang Yuan naik ke atas lagi. Miao Mingsen dan yang lainnya tidak lagi terkejut. Mereka telah melihat peringkat Fang Yuan naik turun seperti monyet. Dia sering berada di tempat pertama dan terakhir. Tatapan Fang Yuan terfokus. Pada titik ini, para dewa gu lainnya mulai mengumpulkan poin prestasi. Jika peringkat Fang Yuan jatuh lagi, dia tidak akan bisa mencapai posisi pertama dengan mudah lagi. Mereka terus menerima dan menyelesaikan misi. Poin prestasi Fang Yuan terus melonjak. Miao Mingsen dan yang lainnya mengikutinya sepanjang waktu. Fang Yuan menggunakan keuntungan dari mengolah semua jalur untuk menyelesaikan masalah. Sementara Miao Mingsen dan yang lainnya menyelesaikan masalah kecil untuknya. Kerjasama ini memastikan bahwa Fang Yuan tetap berada di puncak peringkat, statusnya semakin tidak tergoyahkan. Miao Mingsen dan yang lainnya juga diuntungkan, mereka mulai memisahkan diri dari kelompok klan Shen, menjadi kelompok kedua dalam daftar peringkat. Kelompok pertama tentu saja Fang Yuan sendirian. Shen Chongsheng tidak meminta bantuan Fang Yuan pada akhirnya. Dia kembali ke jalurnya dengan menyelesaikan beberapa misi berukuran sedang dalam batas waktu yang ditentukan. Keberuntungannya tidak buruk, dia menerima 1 atau 2 misi terkait jalur suara. Sedangkan untuk misi lainnya, meskipun dia mengolah jalur suara, dia memiliki banyak metode untuk meniru efek jalur lainnya. Bagaimanapun juga, Shen Chongsheng adalah peringkat 8, metode tingkat kultivasinya melampaui yang lain. Pada saat peringkat Shen Chongsheng naik ke tengah, panci keberuntungan memasak Fang Yuan sudah disusun kembali. Panci keberuntungan memasak peringkat 7. Rumah gu abadi tingkat atas yang diciptakan sendiri oleh Giant Sun Immortal Venerable, memiliki kekuatan untuk memengaruhi peringkat 8. Hal pertama yang dilakukan Fang Yuan adalah memeriksa keberuntungannya sendiri. Ledakan, seolah mendengar suara gemuruh yang seakan bergema di telinganya, Fang Yuan mendongak dan melihat pilar awan api raksasa, menyala terang dan menjulang ke langit, seolah-olah mencoba menahan langit dan bumi. Keberuntungannya seperti pilar raksasa, api yang berwarna merah terang seperti darah melonjak. Di permukaan pilar raksasa, ujung dari banyak jejak api membawa sentuhan warna hitam di dalamnya. Kekuatanku adalah peringkat 8, kekuatan pertempuranku menyaingi Duke Long, aku juga memiliki gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, rumah gu abadi, dan gerakan pembunuh, jadi keberuntunganku hebat dan luas. Petik 2. Api merah darah berarti pembantaian. Warna hitam di ujung api berarti situasi yang mematikan. Ki hitam yang mematikan telah merusak permukaan pilar, ia mencoba masuk, ini berarti ancaman kematianku datang dari sumber eksternal. Itu pasti pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi belum memperbaiki gu takdir, begitu mereka berhasil, ki kematian hitam pasti akan berkembang beberapa kali lipat, itu akhirnya akan merusak seluruh pilar keberuntunganku. Fang Yuan melihat lagi, di dalam pilar besar itu, ada banyak bayangan samar yang berkedip terus-menerus. Kadang-kadang, dia melihat teratai merah, burung bangau putih, hantu binatang buas, atau gumpalan tanah. Fang Yuan ingin menyelidiki lebih dalam tetapi dia melihat bahwa penglihatannya menjadi kabur. Seketika, tubuhnya bergetar dan tenggorokannya terasa basah, dia hampir memuntahkan darah tak terkendali. Fang Yuan dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dan melihat ke atasnya, dia melihat bahwa panci keberuntungan memasak mengambang dengan tenang, ada sejumlah besar keberuntungan di dalamnya sementara retakan telah terbentuk di permukaan panci, keberuntungan bocor ke arah luar.
Fang Yuan tersenyum pahit dalam hati. Keberuntungannya terlalu kuat, meskipun ini adalah panci keberuntungan memasak peringkat 7, dia hanya bisa melihat keberuntungannya dengan samar. Setelah dia melihatnya untuk waktu yang lama, dia akan menderita serangan balik dan panci keberuntungan memasak juga akan rusak. Panci keberuntungan memasak yang baru dibuat perlu diperbaiki sekarang. Retakannya sangat besar, kerusakannya parah, jika dibiarkan begitu saja, retakannya akan semakin besar, dia harus segera memperbaikinya. Setelah memeriksa peruntungannya, Fang Yuan merasa senang sekaligus khawatir. Ia senang karena peruntungannya bagus, ini tidak aneh, ia memiliki fondasi yang kuat, serta metode dalam jalur peruntungan. Kekhawatirannya adalah ancaman tersembunyinya mulai muncul, jika ia tidak menghentikan Gu Takdir untuk pulih, krisis Fang Yuan akan menjadi lebih berbahaya. Dan karena pilar api itu menyala dengan hebat, itu juga berarti ia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Jenis keberuntungan yang membara ini seringkali berarti bahwa Gu Immortal tidak tertandingi dalam waktu singkat, tetapi tidak akan bertahan lama. Setelah pilar itu berhenti menyala, peruntungannya akan jatuh ke dalam periode kelemahan. Tetapi itu di masa depan. Fang Yuan membuat beberapa kesimpulan, keberuntungannya akan tetap pada level ini setidaknya sampai pertempuran takdir Gu Benua Tengah, bahkan bisa ditingkatkan lebih jauh. Fang Yuan terus menerima misi, sementara jalur penyempurnaan Gu Abadi dalam celah abadi berdaulat juga mulai meningkatkan jalur kekuatan Gu Abadi. Misi untuk melenyapkan api hitam mulai muncul di tubuh jasa. Setelah Shen Sang lolos dari lautan tangisan penyesalan, dia masih dalam keadaan gila, dia tanpa sadar merusak lingkungan tempat yang dia kunjungi. Fang Yuan sangat tertarik dengan api hitam aneh ini dan segera mulai menyelidikinya. Namun dia tidak membuat kemajuan. Api hitam itu sangat keras kepala, meskipun itu adalah gumpalan kecil, ia dapat berubah berkali-kali ketika diserang, ia dapat bertahan lama. Saat misi untuk membersihkan api hitam muncul, Fang Yuan, Shen Chongsheng, dan yang lainnya mulai bekerja sama untuk menyelesaikannya. Apakah kamu memperhatikan, jenis misi ini semakin langka? Pada hari ini, Shen Chongsheng berbicara dengan Fang Yuan saat berhadapan dengan api hitam. Mungkin leluhurmu Shen Sang akan segera sadar kembali. Dengan lokasi misi ini, kita seharusnya bisa menyimpulkan keberadaannya. Fang Yuan menganalisis. Benar, Shen Chongsheng memasang ekspresi penuh harap. Tepat pada saat ini, seorang Dewa Gu peringkat 8 terbang ke arah mereka di langit. Siapa lagi kalau bukan Shen Sang? Leluhur, ini hebat, kau akhirnya sadar kembali. Aku sudah bernegosiasi dengan Fang Yuan, kita akan bekerja sama. Shen Chongsheng sangat gembira, dia segera menghampiri. Shen Sang terbang mendekat dan mengangguk ke arah Fang Yuan, dia memasang ekspresi lesu, dia mengerutkan kening dalam-dalam saat mengatakan beberapa hal yang mengejutkan, situasinya cukup merepotkan. Aku punya masalah besar. Sebelum aku menyelesaikannya, aku perlu disegel lagi. Fang Yuan, kau ahli dalam jalur formasi, aku ingin kau menyiapkan formasi untuk menyegelku jika perlu. Di mata kekuatan super, tidak ada yang namanya teman atau musuh abadi di dunia ini. Inilah cara bertahan hidup kekuatan super. Jika ini tidak diikuti, kekuatan super tidak akan bertahan lama. Tentu saja, klan Shen bukanlah kekuatan seperti itu, karena telah ada bahkan sebelum era Dewa Bumi Surgawi, dan telah tumbuh dan berkembang selama masa Dewa Bumi Surgawi, bertahan hingga hari ini. Sebagai anggota generasi lama Shen Sang tidak menentang klan Shen dan Fang Yuan bergabung, dia bahkan merasa gembira karenanya. Ini karena tidak ada anggota klan Shen di sini yang merupakan Dewa Gu jalur formasi. Jika Shen Sang ingin menggunakan formasi untuk menyegel dirinya sendiri, dia tentu harus menggunakan metode Fang Yuan. Mendengar kata-kata Shen Sang, Shen Chongsheng memiliki ekspresi aneh. Dia telah berusaha keras untuk menyelamatkan leluhurnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa leluhurnya sekarang malah meminta untuk disegel oleh formasi lagi. Namun, alasan untuk ini sepenuhnya dipahami oleh Shen Chongsheng, dia sekarang terdiam saat dia melihat Fang Yuan. Wajah Fang Yuan berubah sedikit muram, Shen Sang, meskipun klanmu telah bergabung denganku, Gu Abadi dari formasi bawah air sudah menjadi milikku. Sekarang kau memintaku untuk menggunakan Gu Abadi ini dan menciptakan formasi abadi untuk menyegelmu. Ini cukup sulit bagiku untuk menerimanya. Shen Chongsheng segera menambahkan, kita bisa menegosiasikan Fang Yuan ini. Kita bahkan bisa menukar Gu Abadi. Pada titik ini, melihat bahwa Shen Sang telah sadar kembali, dia tidak ingin menyerah.
Fang Yuan menggelengkan kepalanya perlahan, dia memiliki ekspresi serius. Shen Chongsheng, apakah kau lupa tentang isi misi kita? Sebelumnya, misi tersebut menyatakan bahwa kita perlu melenyapkan makhluk abadi iblis dalam formasi, yaitu Shen Sang. Apa artinya itu? Fang Yuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu berarti bahwa Tugu Jasa tidak berpikir bahwa Shen Sang akan pulih, telah memutuskan bahwa masalahnya terlalu parah untuk diobati. Bahkan jika aku menciptakan formasi, itu tidak akan membantunya. Ekspresi Shen Chongsheng berubah, dia ingin berbicara tetapi Shen Sang menghentikannya. Shen Sang tersenyum ke arah Fang Yuan, Fang Yuan, tidak perlu khawatir seperti itu. Aku tidak memintamu untuk menyumbangkan Gu abadi milikmu, cacing Gu yang akan kita gunakan untuk formasi itu semuanya milikku. Lihat, sambil berkata demikian, dia mengeluarkan Gu abadi dari lubang abadinya. Gu abadi itu seperti ulat sutra, berwarna kuning pucat, melingkar seperti bola dan tidak meregang, membuatnya semakin indah. Fang Yuan menatap cacing Gu di depannya, dia merasa sedikit kagum. Ini adalah Gu abadi jalur manusia murni, hal yang mengejutkan adalah bahwa ini adalah Gu abadi peringkat 8 yang asli. Jalur manusia peringkat 8 Gu abadi. Melihat para abadi terdiam, Shen Sang tersenyum dan berkata lagi, apakah kalian menemukan bahwa metode jalur manusia adalah yang paling efektif dalam menghadapi api hitam? Shen Chongsheng menggelengkan kepalanya, belum, tetapi kita tahu bahwa jurus pembunuh penyembuh akan berpengaruh jika kita menggunakannya pada api hitam. Tetapi apakah kita menggunakan jurus pembunuh ofensif atau penyembuhan pada api hitam, tidak ada perbedaan. Shen Sang mengangguk, lihat. Mengatakan demikian, gelombang aura meledak keluar dari tubuhnya. Melihatnya menyiapkan jurus pembunuh, para abadi Gu di sekitarnya dengan cepat mundur dengan kewaspadaan yang mendalam. Setelah Shen Sang sadar kembali, dia tidak berniat melukai siapapun, dia perlahan mengulurkan tangannya, membidik api hitam di kejauhan. Telapak tangannya tiba-tiba meledak dengan aliran cahaya kuning terang. Aliran cahaya melonjak dan berputar ke depan, tidak cepat, tetapi akhirnya melesat ke api hitam. Api hitam hanya menahan cahaya kuning sesaat sebelum dengan cepat menghilang. Shen Sang menghentikan jurus pamungkasnya dan berkata kepada sekelompok makhluk abadi, seperti yang baru saja kalian lihat, ini adalah jurus pamungkasku, menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan luka. Memang benar jurus pamungkas jalur manusia cukup efektif melawan api hitam. Melihat kebenarannya, Fang Yuan segera menganggukkan kepalanya, mengakui pernyataan Shen Sang. Memang benar. Shen Chongsheng bersuka cita, formasi bawah air sebelumnya adalah formasi abadi jalur bumi, sulit untuk menyelesaikan masalah pada leluhur. Tetapi jika kalian menggunakan Gu abadi jalur manusia leluhur kita, akan ada harapan yang lebih besar. Namun, Fang Yuan belum setuju, dia menatap Shen Sang, kau adalah seorang Grandmaster kuasi tertinggi jalur manusia. Keheranan melintas di mata Shen Sang saat dia mengangguk, itu benar. Aku tidak menyangka bahwa kau juga ahli dalam jalur manusia. Profesi yang berbeda adalah dunia yang berbeda, ini sama untuk jalur. Karena Fang Yuan dapat memperkirakan tingkat pencapaian jalur manusia Shen Sang, itu berarti bahwa dia juga memiliki beberapa tingkat pencapaian di dalamnya. Semua makhluk abadi mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Yuan sambil merasa terkejut, mereka mendesah dalam hati, iblis besar yang terkenal di dunia ini benar-benar tak terduga. Fang Yuan bertanya, apakah kamu memiliki bagan formasi? Shen Sang menunjukkan senyum tak berdaya, aku memiliki bagan formasi tetapi tidak lengkap, sepertinya aku membuatnya sendiri, tetapi aku tidak dapat mengingat semuanya. Apa maksudmu? Shen Chongsheng menegang. Shen Sang menghela napas. Dalam-dalam, aku kehilangan ingatanku. Setiap kali aku jatuh ke dalam kegilaan, sebagian ingatan yang kupegang akan hilang. Inilah sebabnya aku perlu menyelesaikan masalah dalam diriku sesegera mungkin. Jika terlambat, aku khawatir aku bahkan tidak akan tahu siapa aku lagi. Fang Yuan tersenyum dan berkata, Shen Sang, kamu beruntung telah bertemu denganku. Shen Sang menganggukkan kepalanya dan setuju, ini memang keberuntunganku. Sangat sulit untuk menyiapkan formasi jalur manusia yang memenuhi persyaratanku, ada banyak syarat untuk melakukannya. Pertama, kamu membutuhkan Gu abadi jalur manusia. Kedua, kamu perlu menyimpulkan dan memodifikasi bagan formasi, dan terakhir, kamu perlu menyiapkan formasi. Menyiapkan formasi membutuhkan pencapaian jalur formasi, menyimpulkan dan memodifikasi bagan formasi membutuhkan pencapaian jalur kebijaksanaan, dan karena ini adalah formasi abadi jalur manusia,
itu juga membutuhkan pencapaian jalur manusia. Setiap dewa abadi Gu lainnya yang ahli dalam jalur formasi, bahkan dengan kultivasi tingkat 8, tidak akan mampu memenuhi persyaratanku. Namun, kau, Fang Yuan, memenuhi ketiga persyaratan ini. Jadi sekarang, aku benar-benar harus bergantung padamu. Tolong bantu aku, Fang Yuan, hadiah apapun yang kau butuhkan, jangan ragu untuk bertanya, klan Shen Ku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Shen Chongsheng membuat komitmen yang sungguh-sungguh. Fang Yuan mengangguk, begitu Shen Sang menyampaikan permintaannya untuk mendirikan formasi abadi, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Ia tidak hanya akan bisa mendapatkan sejumlah besar bahan abadi dari klan Shen hanya dengan mendirikan formasi. Yang lebih ia pedulikan adalah klan Shen, Shen Chongsheng, dan Shen Sang. Dengan bekerja sama dengan klan Shen, ia dapat memengaruhi dunia Dewa Abadi Laut Timur lebih dalam lagi dan memengaruhi situasi seluruh dunia. Meskipun tingkat pencapaian jalur manusia Fang Yuan sudah menjadi Grandmaster, ia masih belum tahu bagaimana cara menghadapi jurus pembunuh jalur manusia dari pengadilan surgawi itu. Akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika Shen Sang yang menghadapinya. Pengadilan surgawi terlalu kuat dan telah mengumpulkan banyak sekali tahun. Fang Yuan tidak mampu melawan mereka sendirian, ia membutuhkan bantuan orang lain untuk bekerja sama dan melawan raksasa ini. Fang Yuan merenung sejenak dan mengatakan syarat-syaratnya. Yang mengejutkan Shen Sang dan Shen Chongsheng, syarat-syarat yang diajukan Fang Yuan sangat santai dan sama sekali tidak keras. Fang Yuan tidak memiliki banyak permintaan untuk bahan-bahan abadi, ia juga tidak meminta Gu abadi. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah persyaratan bahwa Shen Chongsheng dan Shen Sang harus mengambil tindakan dan menjadi musuh pengadilan surgawi untuk menghentikannya memperbaiki Gu takdir. Namun, sebenarnya, Fang Yuan tidak perlu mengungkitnya. Semua kekuatan super di dunia sudah sepakat bahwa mereka harus mencegah pemulihan Gu takdir yang berhasil. Banyak orang ambisius di dunia bahkan lebih khawatir tentang Gu takdir daripada Fang Yuan. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka adalah iblis dunia lain. Begitu pengadilan surgawi berhasil dalam rencana mereka, status dan posisi mereka tidak akan tergoyahkan. Beberapa hari kemudian, formasi baru dibangun di dasar laut. Shen Sang memasuki formasi, dengan inti formasi utama dikendalikan oleh Shen Chongsheng dan dibantu oleh Fang Yuan. Formasi itu perlahan diaktifkan saat aliran cahaya putih pekat membentuk rantai yang mengikat Shen Sang seperti mumi. Shen Sang terdiam, duduk dalam posisi bersila, segera seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut cahaya putih pucat. Sesaat kemudian, formasi itu berhenti. Fang Yuan, Shen Chongsheng, dan yang lainnya tidak menemukan apapun. Mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi sedikit pun api hitam di dalam tubuh Shen Sang. Shen Sang menghela napas, aku sudah mencari berkali-kali sebelumnya, satu-satunya saat api hitam ini akan muncul adalah saat aku menjadi gila lagi. Mata Fang Yuan berbinar tidak yakin, apakah kau yakin tidak dapat mengingat semua hal tentang api hitam? Shen Sang hanya menggelengkan kepalanya. Shen Chongsheng menghela napas, kalau begitu, kita harus menunggu. Misi ini akan ditempatkan di sini untuk saat ini, aku akan mengirim seseorang secara khusus untuk tetap tinggal untuk menjaga formasi. Pengaturan ini sangat masuk akal. Para Dewa Gu dibatasi dalam jangkauan gerakan mereka di surga paus naga dan tidak dapat bepergian masuk dan keluar dari tempat-tempat sesuai keinginan mereka. Menggunakan kemampuan teleportasi tugu jasa, serta gelar kelompok, mereka dapat berkomunikasi secara instan, dan jika Shen Sang menjadi gila, mereka akan segera berkumpul bersama. Mereka yang diatur dalam formasi pastilah anggota klan Shen, terkadang bahkan Shen Chongsheng sendiri yang pergi untuk menjaga. Dengan beban ini, klan Shen sama sekali bukan tandingan Fang Yuan dalam persaingan untuk peringkat papan jasa. Waktu terus berlalu hari demi hari, poin prestasi Fang Yuan meningkat dari ribuan menjadi puluhan ribu, dan kemudian dari puluhan ribu menjadi lebih tinggi lagi. Dalam prosesnya, dia juga menukar gelar dari waktu ke waktu. Hanya saja rahasia di balik banyak gelar itu juga tidak jelas baginya. Dalam kehidupan sebelumnya, kelompok Miao Ming Shen belum menjelajahinya sejauh ini, jadi Fang Yuan hanya bisa menebak dan membuat kesimpulan. Untungnya, bahkan jika kesimpulannya salah, gelar yang dipertukarkan semuanya berguna. Memiliki begitu banyak poin prestasi, Fang Yuan tidak menukar dengan Gu abadi apapun. Dia tidak kekurangan Gu abadi, yang kurang adalah beberapa material abadi yang langka.
Ada beberapa kejadian di mana Fang Yuan menghabiskan poin prestasinya untuk ditukar dengan material abadi dari tugu prestasi yang akan membantu penyempurnaan Gu abadi berbulu. Fang Yuan memiliki sejumlah besar material abadi, tetapi masih ada beberapa yang hilang di antara yang lebih langka. Tugu prestasi menutupi kesenjangan terakhir dalam sumber daya. Pada saat Fang Yuan membuat terobosan baru, misi super pertama muncul. Singkirkan api hitam di tulang punggung surgawi. Fang Yuan sedikit terkejut, mengapa masih ada api hitam yang belum dihilangkan. Beberapa waktu sebelumnya, misi mengenai api hitam telah muncul satu demi satu. Para abadi menyelesaikan misi ini untuk membersihkan kekacauan Sensang. Mungkinkah ini tidak ditinggalkan oleh Sensang? Tiba-tiba ada kilatan kesadaran di benak Fang Yuan. Sangat mudah untuk memverifikasi dugaan ini, dengan bantuan tugu prestasi, Fang Yuan langsung berteleportasi ke lokasi misi. Pada saat berikutnya, dia berada di puncak awan, titik tertinggi di langit. Tidak ada angin dan matahari terasa hangat. Ini, pupil mata Fang Yuan mengecil saat dia mendongak untuk melihat gumpalan api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala tanpa suara. Skala api hitam itu sangat besar, seolah-olah ini adalah ladang awan gelap di tengah hujan badai. Jumlah total api hitam yang sebelumnya telah dibasmi Fang Yuan dan para dewa hanya sebagian kecil dari api hitam di depannya sekarang. Skala api hitam ini mengerikan, tidak mungkin berasal dari Sensang. Kalau begitu, sudah ada masalah api hitam tersembunyi di Dragon Well Paradise sejak awal. Api hitam itu tidak menyala di udara, melainkan melekat pada tulang-tulang raksasa. Tulang-tulang raksasa itu berwarna putih susu dan memiliki aura suci. Tulang-tulang raksasa itu memiliki batang utama yang memanjang dari timur ke barat, dapat menembus langit dan bumi, bagaikan naga dari 9 surga yang membentang di luar jangkauan penglihatan Fang Yuan. Di kedua sisi tulang, terdapat banyak tulang raksasa bercabang yang tersusun rapi yang menjulur keluar, seolah-olah itu adalah gading-gading raksasa. Seluruh kerangka itu seperti tulang belakang dan tulang rusuk raksasa, yang menopang langit sendirian. Tulang belakang surgawi, gumam Fang Yuan, pemandangan di hadapannya sangat mengagumkan, dia berada di bawah tulang-tulang raksasa itu, sekecil nyamuk. Tulang-tulang ini seperti pohon yang berbonggol-bonggol, dan api hitam berkumpul seperti awan, menutupi sebagian besar tulang. Setelah mengevaluasinya, Fang Yuan menemukan beberapa detail. Tulang belakang surgawi ini sebenarnya adalah material abadi jalur tulang peringkat 9. Itu saja sudah luar biasa. Tulang belakang surgawi itu seharusnya bukan tulang manusia, dewa gumana yang memiliki tubuh sebesar itu. Karena itu bukan tulang manusia, itu adalah tulang binatang. Tapi bagaimana mungkin ada binatang buas yang bisa mencapai tingkat 9? Itu tidak mungkin. Tingkat 9 adalah tingkat yang terhormat, secara historis, mereka hanya muncul di ras manusia. Sepanjang sejarah, hanya ada 10 dari mereka, sementara ras lainnya memiliki keberadaan tingkat 8 paling banyak, ada juga binatang buas terpencil atau tanaman terpencil yang tak terlupakan. Mungkinkah ada binatang buas terpencil atau tanaman tingkat 9 di dunia ini? Hanya keberadaan seperti itu yang akan meninggalkan bahan abadi tingkat seperti itu setelah kematian. Selain itu, apakah itu sesuatu yang diciptakan oleh Dewa Bumi Surgawi secara pribadi? Fang Yuan dipenuhi dengan pertanyaan. Ini sangat tidak mungkin, karena Fang Yuan telah melihat melalui fungsi tulang belakang surgawi, satu-satunya kegunaannya adalah untuk memperkuat surga paus naga ini. Jika Dewa Bumi Surgawi ingin memperkuat surga ini, dia bisa menggunakan metode jalur bumi, atau bahkan metode jalur suara. Ini adalah keahliannya, mengapa dia repot-repot memilih jalur tulang. Juga, mengapa Dewa Bumi Surga mengaturnya seperti ini, untuk secara khusus memperkuat surga Paus Naga. Seolah-olah surga Paus Naga sangat tidak aman dan bisa runtuh kapan saja. Petik 2. Tetapi kenyataannya, Paus Naga Biru adalah binatang buas yang tak terelakkan dan legendaris, kekuatannya hampir mencapai puncak dunia. Hanya ada sedikit makhluk yang dapat mengancamnya. Jika ada sesuatu yang dapat mengancam hidupnya, apakah ada gunanya memperkuat surga Paus Naga? Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa ada api hitam yang begitu besar di bagian belakang tulang belakang surgawi? Jika Sensang mampu mengeluarkan api hitam sebesar ini, bagaimana dia masih bisa kembali hidup-hidup dan menawarkan diri untuk menyegel dirinya sendiri? Apa hubungan antara api hitam di sini dan api hitam di tubuh Sensang? Fang Yuan terus menyimpulkan, dan dalam prosesnya, dia melihat tulang rusuk yang bercabang benar-benar meleleh dalam api hitam.
Api hitam itu sangat merusak dan terus-menerus menghancurkan tulang belakang surgawi. Apa yang akan terjadi jika tulang belakang surgawi hancur total? Fang Yuan tidak tahu, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang baik. Dia mencoba tangannya saat dia memanipulasi kapal perang terbang Myriad Year, mengaktifkan pedang terbang Fajar untuk menyerang api hitam. Seperti yang dia duga, api hitam itu seperti laut, serangannya seperti melempar batu ke laut, tidak dapat membuat perbedaan apapun. Fang Yuan mencoba beberapa saat, tetapi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Bahkan karakter seperti dia merasa kewalahan saat ini. Ini adalah kesulitan dari misi super. Setelah merenung sebentar, Fang Yuan meninggalkan tempat itu, kembali ke pulau awal, dia pergi ke formasi bawah air. Shen Sang masih sadar, Fang Yuan memberitahunya tentang situasi di tulang punggung surgawi. Apakah kamu punya kesan tentang tempat ini? Fang Yuan bertanya. Shen Sang menggelengkan kepalanya dengan sedih, tidak ingat sama sekali. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan api hitamku. Jika aku bisa mengetahui misteri api hitam itu, aku mungkin bisa mendapatkan wawasan tentang rencana Dewa Bumi Surgawi saat itu, serta rahasia terdalam dari surga Paus Naga. Pada titik ini, Shen Sang berhenti sejenak, aku ingin melihatnya sendiri, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, Fang Yuan segera menjawab. Karena dia telah memberitahu Shen Sang tentang situasi ini, dia tidak akan menyembunyikannya. Untuk mencoba menyelesaikan misi super, mengandalkannya saja sepertinya tidak cukup, dia harus mengumpulkan kekuatan semua Dewa Gu. Segera, kelompok dewa berkumpul menjadi satu dan tiba di tulang punggung surgawi. Melihat lautan awan api hitam yang memenuhi langit, kelompok makhluk abadi itu berubah ekspresi saat mereka mengaguminya. Kelompok makhluk abadi itu mencoba memusnahkan api hitam itu, tetapi kemajuannya sangat kecil. Tampaknya semakin besar api hitam itu, semakin sulit untuk membasminya. Di antara para makhluk abadi, hanya metode jalan manusia Shen Sang yang cukup efektif, yang lain semuanya kalah olehnya. Setelah rencana untuk menghilangkan api hitam itu berlangsung selama beberapa hari, Hua Dai adalah orang pertama yang menyerah. Bukannya dia tidak bisa menerimanya secara mental, tetapi pengeluaran esensi abadi terlalu tinggi. Misi ini terlalu sulit, saya sarankan kita menyerah saja. Miao Mingzhen diam-diam mendekati Fang Yuan dan berdiskusi dengannya secara pribadi. Bahkan tanpa dia harus mengatakan apapun, Fang Yuan sudah ingin menyerah. Sekarang, para abadi telah melakukan yang terbaik tetapi hanya berhasil menghilangkan sebagian kecil api hitam. Dan skala seperti itu bahkan tidak seperseribu dari seluruh api hitam. Jika saya benar-benar menggunakan kekuatan tempur peringkat 8 saya, ini tentu akan jauh lebih efisien, tetapi hasilnya masih terlalu buruk. Sebaliknya, saya mungkin juga menyelesaikan misi berukuran besar satu demi satu. Setelah beberapa kali, saya akan dapat mengumpulkan sejumlah besar poin prestasi. Saya khawatir hanya seorang yang terhormat yang dapat menangani misi super seperti ini dengan mudah. Fang Yuan memutuskan untuk menyerah. Shen Chongsheng dan Shen Sang menyatakan pengertian mereka. Tetapi mereka tidak mau menyerah, mereka hanya membiarkan Dewa Gu klan Shen lainnya mengikutinya. Shen Sang berkata kepada Fang Yuan, aku masih ingin menyelidikinya lebih jauh. Aku akan menelusuri tulang punggung utama dan melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk atau jawaban. Fang Yuan menatapnya dalam-dalam, mengangguk dan langsung pergi. Tak lama kemudian, hanya Shen Sang dan Shen Chongsheng yang tersisa di tulang punggung surgawi ini. Jalan-jalanlah denganku. Shen Sang menghela napas. Shen Chongsheng mengikuti dan mengambil inisiatif untuk bertanya, leluhur, kamu sengaja mengalihkan semua orang, apakah kamu mengingat sesuatu? Shen Sang menggelengkan kepalanya, aku berencana untuk menyerahkan warisan jalur manusiaku kepadamu. Shen Chongsheng terkejut. Dia merasakan firasat buruk dari nada bicara Shen Sang saat dia dengan cepat berkata, leluhur, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku percaya bahwa akan selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah dalam dirimu. Shen Sang tersenyum tipis, aku belum putus asa, tetapi aku harus membuat pertimbangan untuk klan kita. Meninggalkan warisan jalur manusiaku demi kepentingan klan kita, itu dapat dianggap sebagai aku membayar hutang yang pernah kumiliki pada klan. Shen Chongsheng terdiam. Shen Sang melanjutkan, di formasi bawah air, aku tidak bisa memberikan warisanku kepadamu, lagi pula, itu adalah formasi yang didirikan oleh Fang Yuan sendiri. Tapi di sini, seharusnya aman. Aku tidak akan memberikan gua abadi jalur manusiaku kepadamu,
karena aku masih perlu menggunakannya. Yang akan kuberikan kepadamu adalah pengalamanku dalam kultivasi, dan berbagai jurus pamungkas serta resep Gu abadi yang telah kubuat. Sen Chong-seng berkata dengan sungguh-sungguh, aku pasti tidak akan gagal memenuhi niat baik leluhur. Sen Sang tersenyum getir, ingatanku terpecah-pecah, yang kuingat terbatas. Mari kita mulai dari awal, aku dulu mengambil jurusan jalur suara, tetapi kemudian dalam sebuah kecelakaan, aku menyempurnakan Gu abadi penyembuh luka, dari situlah aku melihat harapan untuk jalur manusia. Untuk beralih ke jalur manusia, aku melakukan banyak hal secara rahasia, yang semuanya bertentangan dengan aturan jalur yang benar. Klan kami membelaku dan membantu menutupi kejadian-kejadian ini, tetapi pada akhirnya, aku tidak dapat menyembunyikannya dari Dewa Bumi Surga yang mulia abadi. Ketika Dewa Bumi Surga menemukanku, aku tidak sebanding dengannya, aku bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Tetapi Dewa Bumi Surga tidak membunuhku, dia juga tidak memenjarakanku, tetapi sebaliknya, karena aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka, dia memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Dan dia berjanji kepadaku bahwa jika aku dapat memanfaatkan kesempatan ini, aku bahkan mungkin dapat mencapai tujuanku dan berhasil beralih ke jalur kultivasi manusia. Jadi aku datang ke sini, aku berkultivasi dengan getir dalam formasi bawah air yang telah disiapkan oleh Dewa Bumi Surga. Ingatan tentang kultivasiku yang tiada henti benar-benar kabur, aku hanya ingat bahwa dalam prosesnya, aku menerima bantuan dari formasi bawah laut dan berulang kali menerobos, terus maju dengan mantap. Dengan Gu abadi penyembuhan cedera sebagai fondasinya, aku mengembangkan dan menciptakan penyembuhan luka yang menyelamatkan orang mati, luka ringan, luka berat, luka fatal, luka sensorik, 7 luka yang melelahkan, dan jurus pembunuh lainnya. Akhirnya, suatu hari, aku menciptakan jurus pembunuh dengan tanda luka yang tak terhitung jumlahnya. Dari jurus pembunuh ini, aku menyimpulkan resep Gu abadi dari Gu abadi dengan tanda luka. Aku menyempurnakannya dan mengganti Gu vitalku sendiri. Dengan Gu abadi ini, setiap serangan yang menyebabkan kerusakan padaku akan diubah menjadi tanda luka masing-masing. Semakin banyak tanda luka yang kumiliki, semakin aku dapat meningkatkan kekuatan jurus pembunuh luka timbal balik. Dalam pertempuran sebelumnya, Fang Yuan dipaksa mundur olehku karena aku menggunakan jurus pembunuh luka timbal balik yang menyebabkannya tertutupi tanda luka. Ingatlah bahwa Gu abadi dengan tanda luka adalah inti dari warisan jalur manusiaku, sementara luka timbal balik adalah metode serangan utamaku. Hati Sen Chong-seng bergetar saat dia mendengarkan, warisan sejati dari jalan manusia yang diciptakan oleh Sen Sang begitu mendalam sehingga mengguncangnya secara fisik dan mental. Leluhur, warisan sejati yang kamu mulai ini memiliki prospek masa depan yang hebat, mungkin itu dapat menciptakan sub-jalan yang sama sekali baru yang bercabang dari jalan manusia. Sen Chong-seng memuji dengan sepenuh hati. Hahaha, Sen Sang tertawa bangga sambil menepuk bahu Sen Chong-seng, aku khawatir aku tidak akan mampu. Warisan itu diserahkan kepadamu, jika Anda tertarik dengan masa depan, Anda dapat beralih ke jalur manusia. Jika Anda tidak berniat melakukannya, pilih saja penerus yang cocok. Perbatasan Selatan, surga kebajikan, seorang wanita abadi, berpakaian jubah sutra ungu, berhias dan misterius, menuruni gunung selangkah demi selangkah. Kulitnya seputih salju dan rambutnya yang hitam menjuntai hingga pinggang, matanya seperti kolam yang dalam, dengan rasa sedih menyelimuti wajahnya. Dia adalah pemimpin pengadilan surgawi, orang yang memiliki papan catur konstelasi bintang, ahli besar jalur kebijaksanaan nomor 1 di dunia saat ini, Peri Ziwei. Namun, saat itu, Peri Ziwei diselimuti lapisan tipis keringat dan tampak kuyuh, tetapi matanya bersinar dan semangatnya tinggi. Di kaki gunung, Lu Weiyin telah menunggu lama, Nona Ziwei, tampaknya Anda telah mencapai tujuan dalam perjalanan ini. Peri Ziwei tersenyum, pendakian ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya telah memperoleh kebaikan Gu, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Lu Weiyin juga tersenyum, Nona Ziwei, ini bukan untuk membantu Anda, ini demi dunia, untuk menjaga perdamaian di 5 wilayah. Namun sayang, di dunia saat ini, para dewa iblis sedang bangkit. Belum lagi Fang Yuan, baru-baru ini di Gurun Barat, seorang ahli hebat tingkat 8 jalur darah benar-benar muncul, sengaja mencari masalah dengan kekuatan super dan berulang kali menyerang berbagai titik sumber daya. Mereka bertindak sangat arogan, dan metodenya sangat mengerikan. Kekacauan akan datang,
Aku hanya berharap bahwa surga kebajikan ini akan menjadi surga yang sebenarnya aman dari kekacauan dunia. Peri Ziwei menghela napas, aku mengerti maksudmu. Di masa depan, akan ada hadiah yang murah hati untukmu setelah perubahan di 5 wilayah. Selamat tinggal, selamat tinggal. Lu Weiyin minggir dan memberi jalan untuk pergi.